rumah sejati. Siapa aku di balik cermin? Pernah nggak kamu lihat cermin dan bertanya, ini beneran aku? Di balik nama, di balik profesi, di balik semua cerita yang kita rangkai tentang diri kita, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang nggak bisa dipikirin, tapi cuman bisa dirasain. Itulah aku yang sejati. Wujud murni. Perangkap kata. Pikiran kita lalu mencoba memberi nama, Tuhan, jiwa, kesadaran. Tapi kata-kata itu cuma penunjuk jalan, bukan tujuannya. Kata madu kan nggak manis. Terlalu cinta atau terlalu benci pada sebuah kata bisa bikin kita lupa sama realitas yang ditunjuknya. Kita malah sibuk berdebat soal penunjuk jalannya dan lupa untuk berjalan. Pintu masuk yang terlupakan. Kita terus mencari di luar, padahal pintu masuknya selalu ada bersama kita. Tubuh kita. Bukan tubuh luar yang bisa kita lihat, tapi tubuh batin di dalamnya. Sebuah medan energi yang hidup, yang berdenyut. Dengan kembali menghuni tubuh, kita pulang ke rumah. Kita terhubung lagi dengan wujud. Salah paham tentang tubuh. Kenapa pintu ini sering diabaikan, bahkan ditolak? Karena tubuh punya sisi hewannya, punya insting, punya nafsu, dan pada akhirnya akan mati. Banyak tradisi kuno jadi takut, lalu memilih menyangkal tubuh. Puasa ekstrem, menyiksa diri. Mereka pikir itu jalan spiritual. Padahal, transformasi sejati itu terjadi melalui tubuh, bukan dengan lari darinya. Latihan pertama, caranya sederhana. Coba sekarang arahkan perhatianmu ke dalam tubuh. Rasain aja, nggak perlu dipikirin. Rasakan kehidupan di telapak tanganmu. Hangat, bergetar, lalu pindah ke kaki, ke lengan, ke dada. Biarkan perhatianmu menyinari setiap jengkal tubuhmu dari dalam. Awalnya samar, tapi makin sering dilatih rasanya makin nyata. Inilah manfaat langsungnya. Menghuni tubuh itu seperti melempar jangkar di tengah badai pikiran. Tiba-tiba kamu ada di saat ini. Kamu jadi nggak gampang reaktif. Ada masalah, kamu nggak langsung panik, tapi merespons dari kesadaran yang lebih dalam. Ada kedamaian, ada kekuatan, kamu jadi kokoh, mu jadi berdamai dengan luka lama. Untuk masuk lebih dalam, kita harus bersih-bersih dulu. Emosi-emosi lama yang terpendam itu perlu dilepaskan. Caranya, rasakan emosi itu di tubuhmu. Jangan dilawan, jangan dianalisis. Terima saja kehadirannya. Terus-terusan menolak memaafkan, itu cuman bikin ego kita makin besar. Memaafkan itu artinya, kita memilih untuk kembali hadir. Kembali ke tubuh. Perisai dan obat alami, manfaatnya bahkan sampai ke level fisik. Menghuni tubuh batin bisa memperlambat penuaan, karena energi ini nggak kenal waktu. Sistem imun jadi lebih kuat, sel-sel kita seolah gembira karena dapat perhatian. Ini juga jadi perisai psikis. Energi negatif dari luar, kemarahan, ketakutan, frekuensinya rendah. Dia nggak bisa nembus frekuensi kehadiran kita yang lebih tinggi. Saat jalan terasa buntu, kadang pikiran terlalu berisik sampai kita sulit masuk ke tubuh. Wajar. Kalau begitu, gunakan alat bantu, napas. Cukup amati napasmu masuk dan keluar. Atau bayangkan setiap tarikan napas adalah cahaya yang mengisi seluruh tubuhmu, dari ujung kaki sampai kepala. Napas akan menuntunmu pulang. Mendengar dengan seluruh tubuh, ketika pikiran terhubung dengan tubuh batin, saat itulah kreativitas sejati muncul. Dan bukan cuma itu, cara kita berhubungan dengan orang lain pun berubah. Coba dengarkan seseorang, tapi bukan cuma pakai telinga. Dengarkan dengan seluruh medan energi tubuhmu. Kamu akan menangkap apa yang tak terucapkan. Kamu hadir sepenuhnya untuk mereka. Pintu yang selalu terbuka. Jadi tubuh batin ini adalah pintu. Pintu menuju wujud, diri sejati kita yang abadi, yang nggak bisa dihancurkan. Dengan menghuni rumah ini, kita hidup di saat ini. Kita terhubung dengan kecerdasan yang lebih agung. Kita bebas dari ilusi pikiran, sekaligus menyembuhkan diri kita dari dalam keluar. Pintu itu,
selalu terbuka.